Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, kembali lagi bersama Ibu untuk sama-sama belajar mengenai materi IPA kelas 7. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai interaksi makhluk hidup dengan lingkungan. Simak baik-baik videonya ya. Interaksi makhluk hidup dengan lingkungan. Materi ini adalah materi di kelas 7 semester 2, lanjutan dari materi sebelumnya, yaitu sistem organisasi dalam kehidupan. Baiklah, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah yang kalian ketahui tentang ekosistem? Mungkin dulu pernah dipelajari sedikit di sekolah dasar. Kita lihat dulu kompetensi dasar pada bab ini, yaitu yang pertama, menganalisis interaksi antara makhluk hidup dan lingkungannya, serta dinamika populasi akibat interaksi tersebut. Lalu menyajikan hasil pengamatan terhadap interaksi makhluk hidup dengan lingkungan sekitarnya. Kalau kita perhatikan gambar ini adalah salah satu contoh ekosistem di sawah. Lalu ada ekosistem laut, ada ekosistem sungai, ekosistem padang rumput, lalu ada ekosistem hutan hujan tropis. Nah, pengertian lingkungan. Kita mulai dulu materinya dari lingkungan. Lingkungan berasal dari kata environment yang memiliki makna the physical, chemical, and biotic condition surrounding an organism. Jadi artinya lingkungan itu secara umum diartikan sebagai segala sesuatu di luar individu, makhluk hidup dan lingkungan yang saling mempengaruhi. Jadi segala sesuatu, baik itu yang bersifat biotik maupun abiotik. Nah, lalu kita lanjutkan dengan pengertian ekosistem. Ekosistem adalah hubungan timbal balik antara individu dengan lingkungannya. Habitat adalah tempat hidup makhluk hidup, dan komponen ekosistem dibagi menjadi dua. Ada yang biotik, bio itu berasal dari kata hidup, dan komponen abiotik atau tak hidup. Lalu di buku paket kalian bisa temukan salah satu kegiatan yang bisa dilakukan untuk mengklasifikasikan atau mengelompokkan makhluk hidup yang ada di lingkungan. Di sini ada makhluk hidup biotik dan jumlahnya, serta makhluk hidup makhluk tak hidup atau abiotik. Biasanya kalau dalam keadaan tatap muka, kita bisa berkumpul bersama dalam satu kelompok, lalu pergi keluar ke lingkungan di sekitar sekolah. Namun saat ini karena masa pandemi, kalau kalian yang memiliki lingkungan luar yang aman, luas, dan bisa melakukan kegiatan ini, maka Ibu anjurkan untuk dilakukan. Misalnya makhluk hidup di sekitar kita ada cicak, lalu ada kupu-kupu, belalang, lalat, nyamuk, semut. Nah, disebutkan jumlahnya. Lalu yang makhluk tak hidup misalnya ada batu, ada air, ada sinar matahari, dan sebagainya. Nah, untuk hal ini dilakukan untuk menambah pemahaman kalian mengenai pengelompokan makhluk hidup dan makhluk tak hidup, yang keduanya merupakan salah satu komponen dari ekosistem. Nah, ini adalah ekosistem akuarium. Nah, siapa yang punya di rumah akuarium? Nah, ekosistem akuarium itu salah satu contoh ekosistem buatan. Nanti akan dibahas lagi bagaimana ekosistemnya itu terdiri dari ekosistem alami dan buatan. Lalu menyambung dari sistem organisasi kehidupan yang kemarin, ada sel, jaringan, organ, sistem organ, dan organisme. Sekarang kita akan maju ke tingkat organisme dalam tingkat organisasi dalam ekosistem. Kemarin organisme itu kita samakan atau dengan individu. Jadi satu organisme adalah satu individu. Nanti akan muncul lagi populasi, ada komunitas, ekosistem, lalu ada bioma dan biosfer. Yang pertama kita bahas individu. Kalau kita perhatikan di gambar, masing-masing gambar itu terdiri dari satu makhluk hidup. Nah, itu yang namanya individu. Individu adalah makhluk hidup tunggal yang dapat hidup secara fisiologis. Bisa seekor kerbau, seekor rusa, sebatang pohon kelapa, sebatang pohon cemara, seorang manusia, seekor ikan nemo, seekor zebra, seekor kupu-kupu. Lalu ada
seekor monyet ya. Individu merupakan satuan fungsional terkecil pada penyusun ekosistem. Kalau satuan fungsional terkecil dalam makhluk hidup itu adalah sel. Nah, lalu dari individu muncullah populasi. Nah, populasi merupakan kumpulan individu sejenis pada suatu daerah dalam jangka waktu tertentu. Jadi harus pada waktu yang sama di suatu daerah yang sama. Contoh di sini ada gambar sekumpulan pohon bambu. Nah, ini populasi, tapi hanya pohon bambu saja. Lalu ada sekumpulan pohon pisang. Ini juga populasi pohon pisang. Populasi harimau, populasi burung flamingo, lalu ini populasi manusia. Jadi belum disatukan dengan komponen yang lain, hanya populasi satu jenis individu saja. Lalu ada juga komunitas. Nah, komunitas merupakan kumpulan beberapa populasi yang berbeda yang saling berinteraksi pada daerah dan waktu tertentu. Misalnya di suatu kolam ada populasi ikan nila, populasi ikan mujair, populasi eceng gondok, populasi plankton, populasi hidrilla. Nah, itu semua adalah anggota komunitas kolam. Nah, pada komunitas terjadi interaksi antara berbagai populasi dan dalam interaksi itu terjadi perpindahan materi dan energi. Nah, perpindahan materi dan energi ini juga akan dijelaskan pada materi bab ini. Lalu ada yang terakhir adalah ekosistem. Nah, ekosistem ini bukan yang terakhir dari tingkat organisasi, cuma ini adalah bagian terakhir dari bagian-bagian yang hidup. Ekosistem merupakan interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungan abiotik. Jadi dalam ekosistem itu ada antara makhluk hidup dengan yang makhluk tak hidup atau abiotik. Nah, ekosistem ini terdiri dari dua, yaitu ada ekosistem alami, ekosistem yang terbentuk secara alamiah, misalnya hutan, laut, sungai, dan rawa. Lalu ada ekosistem buatan, yaitu ekosistem yang dibentuk secara sengaja oleh manusia, misalnya kita buat sawah, kita buat kolam, atau yang tadi contohnya ekosistem akuarium. Nah, ini contoh-contoh ekosistem alami yang tadi disebutkan ya. Bisa kita lihat bagaimana ekosistem alami ini terbentuk secara alamiah atau dengan sendirinya. Lalu ini ada contoh ekosistem buatan. Salah satunya mungkin kalian miliki di rumah. Lalu tingkatan yang lebih tinggi dari ekosistem ada bioma dan biosfer. Ekosistem yang terbentuk karena perbedaan letak geografis dan astronomis disebut bioma. Dan keseluruhan ekosistem atau bioma yang ada di bumi membentuk biosfer. Nah, di bumi ini terdapat 6 bioma utama, yaitu bioma gurun, padang rumput, hutan basah, hutan gugur, taiga, dan tundra. Masing-masing bioma ini memiliki sifat yang khas dan dipengaruhi oleh kondisi komponen abiotiknya. Jadi karena tadi ada interaksi, maka komponen abiotik akan menentukan komponen biotiknya. Nah, yang pertama kita bahas tundra. Tundra ini terdapat di lingkungan kutub utara dan kutub selatan, Greenland, Siberia utara, dan daerah ini biasanya beriklim kutub sehingga selalu tertutup salju sepanjang tahun. Lalu ada taiga. Taiga terdapat di antara daerah subtropik dan kutub, misalnya Rusia, Eropa Utara, Kanada, dan Alaska. Jadi taiga itu terletak di sebelah selatan tundra. Dan tanaman khasnya biasanya tanaman pinus. Lalu ada hutan gugur. Nah, terdapat di daerah subtropik di Eropa Utara, Korea, Jepang Utara, dan Amerika Timur. Bioma ini memiliki curah hujan 75 sampai 100 cm per tahun dan memiliki 4 musim. Nah, kalau kalian yang suka nonton film-film atau drama-drama Korea pasti tahu kalau di mereka itu ada 4 musim. Ada musim semi, ada musim gugur, musim panas, dan musim salju ya. Lalu ada hutan basah. Bioma ini berada di daerah tropik, yaitu di Indonesia, India, Brazil, Kenya, Costa Rica, dan Malaysia. Nah, karena tumbuhannya bisa tumbuh dengan subur dan tinggi-tinggi, keanekaragaman hayatinya cukup tinggi. Karena ini dipengaruhi juga oleh curah hujan yang cukup tinggi, karena seimbang antara musim panas dan musim hujan.
Lalu ada bioma gurun. Bioma gurun terdapat di Asia Kecil, Afrika Utara, Cina, Mongolia, dan Amerika Barat, tapi tidak semua wilayahnya ya. Curah hujan sangat rendah, yaitu kurang lebih 25 cm per tahun. Suhunya sangat tinggi di siang hari dan sangat rendah di malam hari. Kelembaban udaranya rendah serta tanahnya tandus. Lalu ada bioma padang rumput. Curah hujannya tidak teratur antara 250 sampai 500 mm per tahun. Tanah umumnya tidak mampu menyimpan air yang disebabkan oleh rendahnya tingkat porositas tanah dan sistem penyaluran yang kurang baik. Lalu biasanya ditumbuhi beberapa jenis rumput yang memiliki ketinggian sampai 3,5 meter dan memiliki pohon khas yaitu akasia. Lalu kita setelah mempelajari bioma tadi, kita maju ke komponen penyusun ekosistem. Seperti tadi yang sudah dibahas, komponen ekosistem itu ada dua, ada biotik dan abiotik. Biotik terdiri dari makhluk hidup dan abiotik benda-benda tak hidup. Komponen biotik itu adalah semua makhluk hidup yang menyusun suatu ekosistem. Berdasarkan tingkatan trofiknya dibagi menjadi produsen, konsumen, dan dekomposer atau pengurai. Yang pertama produsen, dari kata produce adalah makhluk hidup yang dapat menghasilkan makanan sendiri, yaitu tumbuhan. Dari mana tumbuhan membuat makanan sendiri? Ini dari proses fotosintesis. Materi ini akan Ibu jelaskan secara sendiri ya, secara khusus itu di kelas 8. Cuma kemarin di kelas 7 sebenarnya pada akhir bab energi sudah dijelaskan sedikit. Nah, tumbuhan ini karena bisa membuat makanan sendiri maka dikatakan sebagai autotrof. Lalu ada konsumen. Nah, konsumen memperoleh energi dari bahan makanan yang dibuat oleh produsen. Karena tidak dapat membuat makanannya sendiri, maka disebut makhluk hidup heterotrof. Contohnya, berbagai jenis hewan dan termasuk manusia. Kita tidak bisa membuat makanan sendiri karena tidak bisa melakukan proses fotosintesis. Nah, berbagai jenis konsumen berdasarkan jenis makanan. Ada herbivora, sumber makanannya tumbuhan. Pasti kalian tahu lah ya, rusa, sapi, kambing, dan belalang. Ini hanya beberapa contoh kecil. Lalu ada karnivora, sumber makanannya hewan. Contohnya harimau, serigala, burung hantu ya. Lalu ada omnivora, sumber makanannya hewan dan tumbuhan atau disebut juga pemakan segala. Contohnya manusia, musang, tikus, dan kucing. Lalu ada detritivore, sumber makanannya detritus. Lalu contohnya adalah cacing tanah. Organisme yang memakan produsen atau hewan herbivora disebut konsumen pertama. Jadi contohnya sapi. Nah, sapi itu kan pemakan tumbuhan, maka disebut konsumen pertama. Organisme yang memakan herbivora atau hewan disebut juga hewan karnivora, disebut konsumen kedua. Kalau kita memakan sapi yang tadi memakan tumbuhan, maka kita konsumen kedua. Organisme yang memakan konsumen kedua disebut konsumen ketiga, dan seterusnya. Cuma kalau contohnya kita sebagai konsumen kedua, tidak ada lagi yang memakan kita kecuali kalau nanti sudah berada di dalam tanah. Nah, lalu ada pengurai atau dekomposer adalah organisme yang berperan sebagai pengurai zat-zat yang terdapat dalam makhluk hidup yang sudah mati. Contohnya dekomposer dalam ekosistem itu bakteri dan jamur saprofit. Nah, komponen abiotik dari ekosistem berupa air, tanah, suhu, cahaya matahari, udara, kelembaban, dan keasaman atau pH. Semua komponen abiotik ini memiliki fungsi dan keberagamannya masing-masing dalam kehidupan. Nah, tugas kita sebagai makhluk hidup menjaga agar komponen abiotik ini tetap berada dalam kondisi seimbang atau menjaga lingkungan.